semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bernardina Dike dari kelas D Teknik Informatika Strata 1. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Node.js secara sederhana. Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPL ini dilakukan dengan mode interaktif. Mode ini disebut RPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, and log. Read merupakan membaca masukan atau input yang ditulis pengguna dengan menguraikan ke dalam JavaScript. Yang kedua, eval, yaitu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Yang ketiga, print, yaitu mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Yang keempat, loop, yaitu mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal read. Menjalankan terminal RPL untuk menggunakan Node.js secara interaktif, kita bisa menulis node dalam terminal. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi CMD, dan di sini kita ketik dengan node, kemudian enter. Setelah itu kita memberi contoh, misalnya 1 ditambah 1 hasilnya 2, atau juga kita memberi contoh dengan 3 dikali dengan 5 hasilnya 15. Di sini kita bisa menggunakan fungsi. Kita masukkan perintah console.log buka kurung ketik pembuka Node.js tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita juga bisa menggunakan var. Kita masukkan perintah var sama dengan var spasi x sama dengan 5. Setelah itu kita juga bisa menggunakan perulangan for. Kita masukkan perintah for spasi buka kurung i sama dengan 0 spasi titik koma spasi i lebih kecil dari x titik koma spasi i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan perintah console.log buka kurung i tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita tutup kurung kurawal. Oke, jadi di sini sudah muncul perulangan dari 0 sampai dengan 4. Maksud dari underline berarti tidak bisa mengembalikan nilai. Kemudian kita akan belajar cara menulis ekspresi seperti yang telah kita lihat pada terminal RPL sebelumnya. Terminal RPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi. Ekspresi ini contohnya aritmatika sederhana, lainnya sebuah kalkulator kita. Contohnya kita ketik dengan 9 dikali 11, hasilnya 99. Atau juga kita bisa kasih contoh lain, 2 ditambah 3 kali dengan 6
dikurang dengan 3 dengan hasilnya 15. Atau kita juga bisa buat 14 persen 4 dan mendapatkan hasil 2. Kemudian kita juga bisa buat 14 bagi 4, hasilnya 3,5. Atau bisa juga kita gunakan 2 double kali 6. Maksud dari pendobelan kali ini berarti pangkat. Jadi 2 dipangkat dengan 6 hasilnya 64. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita bisa menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore ini akan menyimpan nilai akhir yang dihasilkan. Sebagai contoh, kita coba tulis 2 dikali 3 hasilnya 6. Dan sekarang coba kita menggunakan tanda underscore. Underscore dikali underscore hasilnya 36. Dapat dari mana hasil 36? Dari karena nilai 6 ini menunjukkan nilai akhir. Jadi 36 ini didapat dari nilai akhir 36 dikali dengan 6 hasilnya 36. Atau kita juga bisa membuat contoh lain seperti underscore dikali dengan 2 hasilnya 72. Jadi untuk underscore di sini sendiri itu 36. Oke. Yang berikut kita akan menggunakan cara variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan kata kunci var. Jika didefinisikan dengan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan tampil ke layar. Nilai akan baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Tekan perbedaan dua baris tersebut ini ketika kita ketik. Jadi di sini kita akan memberikan perintah A sama dengan 3, kemudian var B sama dengan 4. Kemudian kita enter. Di sini muncul kata undefined yang berarti tidak bisa mengembalikan nilai lagi. Tetapi kita menulis A kali B hasilnya 12. A-nya tadi 3 dan B-nya 4. Namun ketika di atas kita tulis dengan var, maka tidak akan terbaca. Ketika kita hanya tulis B saja tanpa var, maka dia akan menampilkan hasilnya 4 seperti 3 di atas. Mungkin kita juga bisa memberikan contoh lain seperti 2 dikali dengan A ditambah dengan B tutup kurung hasilnya 14. Dapat dari mana 14? Jadi untuk A sendiri hasilnya 3 dan B hasilnya 4, kita kali dengan 2. A dan B dijumlahkan menjadi 7, 2 dikali 7 menjadi 14. Kita juga bisa menggunakan contoh lain seperti console.log buka kurung petik pembuka A titik 2 petik penutup ditambah dengan A, kemudian kita tutup kurung, setelah itu kita enter, dan di sini akan muncul hasilnya A sama dengan 3. Yang berikut cara menggunakan perintah pada REPL. Terminal REPL juga akan mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, yang misalnya untuk membuat blok pemilihan dan perulangan.
Contoh di sini kita ketik dengan var A sama dengan 10. Jadi di sini akan muncul kalimat undefined yang berarti tidak mengembalikan nilai. Atau kita juga bisa ketik dengan if spasi buka kurung A lebih besar dari 0, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian enter. Kita kasih perintah console.log buka kurung A ditambah ketik pembuka adalah bilangan positif, ketik penutup, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita masuk dengan perintah tutup kurung kurawal, ketik else, buka kurung kurawal, kemudian enter. Setelah itu kita tulis dengan console.log buka kurung A ditambah ketik pembuka adalah bilangan negatif, ketik penutup, tutup kurung, kemudian enter, tutup kurung kurawal, kemudian enter. Jadi di sini akan tertera 10 adalah bilangan positif. Berikut coba kita tes lagi dengan kita ketik var I sama dengan 1. Oke, jadi di sini muncul kalimat undefined yang berarti tidak bisa mengembalikan nilai. Kemudian kita akan menggunakan perulangan while. Jadi kita ketik untuk perulangan while-nya while spasi buka kurung I lebih kecil dari I lebih kecil sama dengan 3, buka kurung kurawal, kemudian enter. Kita ketik dengan while spasi buka kurung I lebih besar dengan 3, tutup kurung, buka kurung kurawal. Oke. Jadi di sini kita kasih perintah lagi console.log buka kurung, ketik pembuka, baris ke strap, ketik penutup, tambah I, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Di sini kita isi dengan I plus, kemudian kita enter. Lalu yang terakhir kita tekan dengan tutup kurung kurawal, kemudian kita enter. Ada kesalahan.
Oke, jadi di sini akan muncul baris ke-1, baris kedua, dan baris ketiga. I lebih kecil dari 3, yang kita isi tadi I sama dengan 1, maka 1 lebih kecil dari 3 bernilai benar, maka tertulis kebal 1. Lalu baris ke-1 ini ditambah dengan variabel 1, variabel I1, baris ke-1 sama dengan 1, maka misalnya 2 ini masuk ke baris yang kedua, kita balik ke atas, 2 itu lebih kecil dari 3, maka masih dilakukan perulangan, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita masuk ke baris yang ketiga, 3 ini lebih kecil sama dengan 3, maka 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat fungsi. Selain ekspresi dan dekritas sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja dalam terminal REPL. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan fungsi, dan di sini kita akan ketik dengan function tambah A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, kemudian kita enter, kemudian kita ketik dengan return A ditambah B, kemudian tutup kurung kurawal, setelah itu kita enter. Dan di sini menulis keterangan undefined yang berarti tidak bisa mengembalikan lagi. Kemudian kita akan memanggil fungsi hasil, dan kemudian kita ketik dengan hasil sama dengan tambah buka kurung 13,86 tutup kurung, kemudian kita enter, dan akan muncul hasilnya di sini 99. Atau kita juga bisa tambah lagi, yaitu tambah, kita ketik tambah buka kurung 1,2 tutup kurung, kemudian enter, dan di sini akan muncul hasilnya 3 ya. Setelah itu kita juga bisa ke contoh lain, misalnya kita ketik dulu tambah 8,9 tutup kurung, kemudian kita enter. Yang berikut yaitu cara membuat objek. Terminal REPL juga membutuhkan pembuatan objek seperti yang ditunjukkan contoh kode node di bawah ini. Jadi di sini kita akan mengisi cara membuat objek dengan perintah yang pertama, var obj sama dengan new object buka kurung, kemudian tutup kurung, setelah itu enter. Yang kedua kita isi dengan obj dot alas sama dengan 3, kemudian ada obj dot tinggi sama dengan 5, kemudian kita enter. Setelah itu ada obj dot luas sama dengan function buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, ketik return buka kurung obj
dot alas dikali obj dot tinggi tutup kurung dibagi 2, kemudian kita tutup kurung awal, kemudian kita enter. Dan di sini muncul dengan baris concussion animals. Setelah itu kita lanjut dengan keterangan memanggil metode luas. Metode luas, kemudian buka kurung, habis itu tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketik dengan obj dot luas, buka kurung, tutup kurung, dan di sini akan muncul hasilnya 7,5. Oke, baik, di sini saya deklarasikan objek baru yaitu objek new. Di sini ada obj alas sama dengan 3 dan obj tinggi sama dengan 5. Terus ada obj luas yaitu memanggil fungsi. Setelah kita memanggil obj luas, maka hasilnya akan muncul 7,5. Dari mana hasilnya 7,5? Jadi untuk di sininya tadi obj dot luas yaitu concussion. Di sini ada obj dot alas dikali dengan obj dot tinggi, yaitu dari 3 dikali dengan 5 hasilnya 15 dibagi dengan 2 hasilnya 7,5. Terus, nah pada contoh di layar ini kita membuat objek dengan nama obj dengan mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu objek alas dan objek tinggi. Jadi juga terdapat luas. Selanjutnya ada perintah-perintah dalam terminal REPL. Yang beberapa terminal tambahan yang dapat digunakan dalam bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama ada Ctrl C yang digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang ketik. Yang kedua ada Ctrl C 2 kali yang menandakan keluar dari terminal REPL. Yang ketiga ada Ctrl D yang menandakan keluar dari terminal REPL sama dengan Ctrl C 2 kali. Yang keempat ada tombol panah atas atau panah bawah yang berfungsi menampilkan perintah sebelum atau sesudahnya. Yang kelima ada tombol tab yang berfungsi menangkap perintah ditulis. Keenam, .help yang berfungsi menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Yang ketujuh, .break yaitu keluar dari perintah beberapa baris. Yang kedelapan itu kerjanya sama seperti .break yaitu .clease yang sama perintahnya seperti keluar dari perintah beberapa baris. Kesembilan, .save spasi nama file yang berfungsi menyimpan perintah dalam REPL. Yang ke-10, .load spasi nama file yang memuat perintah ke dalam terminal REPL. Yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menghentikan terminal REPL. Di sini kita akan membuka command prompt terlebih dahulu. Kemudian kita ketik node, ketik node. Kemudian kita enter. Kita masukkan contoh, misalnya A sama dengan 3,
kemudian var spasi B sama dengan 4, atau mungkin juga kita bisa buat A dikali B sama dengan 12. Dari mana hasilnya 12? Dari A nya 3, B nya 4, kita kali, jadi hasilnya 12. Atau kita juga bisa buat 12 dikali A tambah B tutup kurung, kemudian kita enter, dengan hasilnya 84. Untuk menghentikan terminal REPL, yaitu kita tekan dot exit, kemudian kita enter. Atau kita juga bisa tekan dengan Ctrl C 2 kali, atau kita juga bisa tekan dengan Ctrl D ya teman-teman. Oke, itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.